Oke, kita lanjut ya pada part 2 ini teman-teman. Oke. Nah, di sini kita akan buat shape lagi, dimana ini shape-nya itu untuk informasi tentang tanggal, waktu dan sebagai informasi lainnya di sini. Nah, kita buat di bawah. Karena ada space kosong di sini ya. Ini kalau bisa jangan sampai lewat pada garis itu ya teman-teman. Karena garis itu kita sengaja buat untuk area informasi yang lainnya aja gitu. Jadi area penting, informasi penting itu ada di tengah-tengahnya saja ya teman-teman. Nah, oke. Nah, teman-teman di sini kita sama seperti tadi ya teman-teman. Blurnya kita blurin dikit. Kita pakai warna yang tadi ya teman-teman, karena warnanya udah tersedia di sana karena kita udah ambil warna tadi. Dan terus teman-teman, untuk tahap selanjutnya, teman-teman bisa langsung kita akan masukin gambarnya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita masukin gambarnya, kita cari, kita geser. Teman-teman kalau bagi ingin coba membuat desain yang sama, nanti kita akan cantumkan ke deskripsi teman-teman. Mana tahu teman-teman ingin coba membuat desain yang sama persis dengan yang ini, nanti kita kasih bahan ajarnya, bahan latihannya gitu teman-teman. Oke, kita sudah. Nah, di sini ya teman-teman, kita masukkan teksnya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita masukin teksnya terlebih dahulu. Kita masuk ke bagian color dulu, terus kita kasih warna putih. Ya, sesuai dengan kemarin ya teman-teman, kalau seandainya backgroundnya agak kelam, kita gunakan tulisannya agak cerah gitu, karena ada biar ada bedanya gitu ya teman-teman. Baru kita isi di sini, karena kita udah copy scriptnya tadi, kita tempelkan saja. Oke teman-teman, jikalau sudah kita oke. Nah, kita oke di sini. Dan kalau rasanya udah pas ya teman-teman, oke. Nah, teman-teman kalau seandainya teman-teman sulit untuk kalau pakai menggunakan HP, biasanya gunakan aja tool size gitu ya teman-teman. Nah, kalau udah oke, kita gunakan position supaya lebih mudah ya teman-teman. Nah, kita klik aja itu, dia akan otomatis ke tengah. Baru kita gedein nanti. Oke. Terus kita klik font. Nah, kita cari font-font yang menarik, karena saya udah download font, udah masukin font dari luar. Ini kita menggunakan font Pupins. Terus kita atur. Nah, setelah kita atur, nanti saya akan menggunakan tools curve ya teman-teman. Nah, tujuannya ialah supaya lebih melengkung, supaya lebih keren lah teman-teman ya. Kita akan buat desain yang agak kekinian nih teman-teman. Kita agak lengkung dikit aja ya teman-teman. Ya, kita lengkungin tadi. Nah, jikalau sudah oke teman-teman, ini kita copy aja teman-teman supaya enggak ya, kita besarin lagi, kita besarin dikit, kita position supaya ke tengah. Oke. Terus kita copy. Nah, tujuannya teman-teman supaya enggak kerja dua kali ya teman-teman. Terus ambil font, ganti font, ini sebagainya ribet ya teman-teman. Jadi kita aturnya seperti ini. Terus karena dia lengkung, kita balikin aja seperti semula. Nah, jikalau sudah seperti ini, maka kita balik ke script tadi, kita ganti lagi yang ada di sana. Kita pakai Universitas Askia. Kita salin lagi, kita balik ke pixel art. Terus kita klik di bagian edit, langsung kita blok dan kita tempel. Dan langsung kita okekan saja. Oke. Ini maaf ya teman-teman, ini tampilannya landscape karena saya pakai mode landscape untuk membuat desain ini gitu. Jadi nanti bisa teman-teman sesuaikan saja ya teman-teman. Oke. Kalau sudah seperti ini, oke, ditengahkan. Nah, jikalau udah rasanya udah rapi, di sini saya akan ini layar ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau ingin memindahkan layar ini, bisa teman-teman lihat di sini. Ini semua komponen desain ada di sini teman-teman. Contoh ini saya ingin menggrupkan ya teman-teman supaya bisa digeser secara langsung. Jadi saya centang. Nah, ini belum geser-geser ya. Jadi memang harus digrupkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita grupkan. Jadi yang tercentang itu akan tergrupkan. Nah, gitu teman-teman. Oke, setelah itu selanjutnya oke. Nah, kita atur sedikit lagi ya, kita atur. Oke. Karena kita mau masang tema ya di bawahnya teman-teman, jadi kita harus kasih space sedikit di atasnya. Nah, kita kasih warna. Oke, warna ini teman-teman, kita kasih warna biru ya teman-teman. Sengaja kita kasih warna biru pada apanya, karena kita mau pakai stroke.
Ya, ini supaya variatif saya teman-teman improvisasi. Nah, gunanya ya stroke ini kan membuat garis tepinya teman-teman. Nah, jadi memang sengaja saya pakai warnanya warna background, jadi kita pakai stroke. Nah, setelah itu baru saya gunakan shadow supaya tulisannya lebih hidup. Nah, kita blurkan radiusnya dan opacity-nya kita turunin dikit supaya lebih smooth. Nah, gitu. Jadi supaya lebih kekinian ya desain gini ya. Karena desain-desain ini sering menggunakan pakai shadow-shadow yang lebih sifatnya itu smooth gitu. Nah, kalau rasanya udah pas ya teman-teman, ini teman-teman bisa lihat radiusnya persenannya berapa gitu ya. Terus kita bentar ya teman-teman, ini rasanya kayak masih tajam gitu ya. Oke, kita lanjut dan kita lanjut ke kita klik backgroundnya dulu supaya tampilannya seperti ini ya. Ya, kalau nggak kita klik backgroundnya nanti sulit kita apanya. Nah, oke teman-teman, saya mau buat persegi ya teman-teman. Persegi ini kita radiusnya itu kita fullin ya supaya memang melengkungnya itu kayak bulat gitu ya teman-teman. Nah, kita pasin ke tengah. Oke, kalau rasanya udah pas sampai ke tengah, kita cari warna, kita pakai warna kuning ya teman-teman. Oke, ini warna kuning. Nah teman-teman, ini improvisasi saja teman-teman. Kalau teman-teman memiliki kreativitasnya yang lain, boleh teman-teman aplikasikan di sini gitu ya. Terus kita lihat layar ini ya teman-teman. Nah, kini karena saya ingin memindahkan beberapa desain, jadi nggak terpaksa juga ya teman-teman. Jadi kini di sini saya centang beberapa yang mau saya grup supaya memudahkan namaku. Grupnya klik di bawah nih, di bawah sini ya teman-teman, itu ya. Nah, baru kita oke, maka otomatis tergrup ya teman-teman. Waktu kita geser itu semuanya ikut geser gitu teman-teman ya. Yang lain juga sama, kita centang. Kalau teman-teman ingin grup, jadi centang aja gitu. Nah, ini pas waktu kita grup kan, kalau kita udah yakin ya ini udah benar ya sketsanya ya teman-teman, baru kita oke, benar. Oke, sudah selesai. Nah, terus ini juga kita sesuaiin teman-teman, karena akan ada beberapa informasi yang mau kita masukin, jadi kita sesuaiin. Kalau memang rasanya terlalu besar, nanti kita kecilin lagi gitu supaya informasinya tuh masuk di sana ya teman-teman. Oke, kita sesuaiin, kita rapiin, karena desain yang bagus itu, desain yang enak dipandang itu adalah desain yang rapi. Jadi teman-teman harus memahami layoutnya, tata letak yang bagus. Oke teman-teman, saya mau buat tulisan di sini. Saya ingin membuat tulisan entrepreneur ya teman-teman. Nah, karena memang judulnya itu adalah Jesse Ego to Campus Universitas Askia. Ada entrepreneurnya. Ini tentang kewirausahaan nih teman-teman. Oke, saya udah masuk. Nah, saya kasih warna hitam ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, teorinya apa? Kalau seandainya backgroundnya cerah, kita ganti warna hitam. Tapi kalau seandainya backgroundnya gelap, kita ganti fontnya warna cerah. Itu teknik dasar desain banget ya teman-teman. Harus teman-teman pahami yang seperti itu ya teman-teman. Oke, kita buat entrepreneur. Dan oke, nah gini, ini pakai font yang tadi ya, saya pakai font Pupins. Nah, ini size-nya kita sesuaikan ya supaya pas gitu. Nah, kita pasin di tengah. Nah, kita besarin lagi, kita pasin di tengah. Oke. Nah, selanjutnya ya, ini kayaknya terlalu besar ya teman-teman, jadi kita kecilin lagi ya, sedikit lagi. Iya, supaya ada space di atas untuk kita memasukkan judul ya, judul kegiatan ini ya teman-teman. Nah, kita sesuaikan. Nah, oke. Kalau teman-teman rasa ini udah feeling teman-teman udah pas dan udah rapi, oke, kita finishkan. Oke, selanjutnya kita balik ke tools. Ya, kita mau apa ya? Kita mau buat judulnya dulu ya teman-teman. Kita mau buat judul tema. Oke, temanya kita copy dulu. Terus kita masuk lagi ke Pixel Lab. Kita copy aja ya teman-teman, biar nggak ribet ya. Ya, jadi kita copy aja fontnya, terus kita ganti warnanya warna putih ya teman-teman. Ya, fontnya tadi warna ya. Oke, kita mau fontnya itu lebih tipis ya teman-teman, karena font tadi itu fontnya bold. Jadi kita mau coba pakai font yang lebih tipis supaya ada pembeda. Silk bold, semi bold ya. Karena ini salah satu konsep desain juga ya teman-teman. Kalau seandainya kita pakai yang namanya itu tebal tipis ya teman-teman.
Maksudnya tebal tipis ya kan, di atas kan kita pakai fontnya nggak tebal-tebal semuanya tuh yang teman-teman. Supaya lebih bervariatif, kita akan coba di sini judulnya itu lebih semi bold gitu, jadi nggak terlalu tebal. Jadi gitu ya teman-teman, jadi paham hukum apa namanya, teori hierarki konsep font gitu ya teman-teman. Tebal sedang tipis, tebal sedang tipis, tebal tebal tipis gitu supaya lebih bervariasi. Nah terus kita sesuaikan nih teman-teman, ini geser aja kalau seandainya apa ya. Oke, kalau udah rasanya udah pas di tengahnya kita centang, terus kita ganti warnanya teman-teman. Kita ganti warnanya warna putih, kalau warna hitam nggak kelihatan nih teman-teman. Oke, udah pas. Nah oke baik teman-teman, sampai di sini kita akan lanjut ke part 3. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah di sini kita akan coba masukin gambar. Oke, masukin gambar tadi ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan import ya. Nah, kita bisa menggunakan import tadi pas di awal ya teman-teman. Setelah ini kita akan masukkan gambar. Oke, kita sesuaikan teman-teman. Di sini kita akan pakai masking gitu ya. Masking ini gunanya untuk memotong bagian tertentu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa atur sendiri ya teman-teman. Di sini itu ada garis kiri kanan itu untuk menyesuaikan. Teman-teman atur aja teman-teman, mana bagian yang teman-teman ingin potong ya teman-teman. Nah di situ ini sudah saya sesuaikan supaya dia lebih lurus. Saya tarik garis-garis yang ada panah-panah yang ada sisi kanan sisi kiri itu ya, kita sesuaiin. Nah karena kita bagian itu mau kita potong, jadi memang foto ini masuk pada background yang telah kita sediain tadi gitu. Nah jika sudah pas, nah maka kita import lagi ya teman-teman. Terus import, terus kita centang. Nah sama ya seperti tadi teman-teman, kita import terus kita masukin. Nah kita sesuaiin kepalanya teman-teman, jadi supaya seimbang, jadi jangan nanti kecil sebelah besar sebelah gitu ya. Nah jikalau sudah pas, oke, sama seperti tadi ya, masking ya teman-teman. Kita pakai menggunakan masking sama seperti tadi ya teman-teman. Kita memang mau ngambil bagian tubuhnya aja, bagian bawah yang tidak ingin kita masukin. Oke, sudah. Nah oke, iya benar. Oke teman-teman, jadi kita lurusin. Nah kita kalau rasanya udah pas, kita centang aja. Oke, ini kita udah masuk ke tahap masukin gambar ya teman-teman. Jadi seperti itu kalau versi saya. Kita import lagi teman-teman, kita import lagi. Di sini saya mau mengambil beberapa icon yang telah disediakan. Itu yang pertama adalah ada icon tanggal ya, kita masukin. Ada nanti icon lokasi, ada icon jam. Oke, ini kita mau menampilkan waktu di sini. Oke, ini bisa teman-teman sesuaikan ya teman-teman ya. Maaf ya, jangan sampai desainnya gepeng ya teman-teman. Kalau mau kecilin, ambil sudutnya ya teman-teman, jangan sisi kiri atau jangan sisi kanan atau sisi bawahnya, jadi gepeng nanti. Nah kalau udah pas, terus teman-teman gunain maaf ya teman-teman. Oke. Ya. Oke, maaf ya teman-teman, kita ulangi lagi teman-teman, ada kesalahan tadi, kita centang lagi. Oke, nah di sini kita masuk. Nah kita kecilin ya teman-teman, sesuai dengan ukuran yang ada pada shape yang telah kita buat di bawah. Tapi jangan terlalu besar ya teman-teman, kalau bisa agak kecilin lagi ya, supaya apanya ada apa namanya, ada napasnya juga ya, ada ruangnya gitu, ada space-nya. Nah kita sesuaikan kan ya. Jadi untuk di informasi tanggal di samping, jam di tengah, dan lokasinya itu kita gunakan di sisi kanan. Oke ya, iya benar seperti ini teman-teman. Oke, nah kita maaf ya salah. Oke, nah di sini kita sesuaikan aja. Oke, maaf ya salah tadi teman-teman. Oke, kita turun lagi ya, kita sesuaiin ya ukurannya. Nah makanya saya dempetin sama yang samping. Nah ini kita sesuaikan space nya teman-teman, soalnya mau kita masukin informasinya di samping ya, jadi kita geser-geser aja, oke. Kalau rasanya udah pas, kita oke. Di sini saya mau coba maaf ya. Nah maaf ya, ini saya mau coba edit ya teman-teman, di copy karena mau informasi untuk di bawah ya teman-teman.
Ini kita kasih warna hitam teman-teman, karena backgroundnya itu cerah, kita gunakan fontnya itu warna hitam supaya lebih terbaca ya teman-teman. Oke, di sini kita mau masukin informasi pematerinya dulu ya teman-teman. Kita masukin nama sama CV-nya ya teman-teman. Oh ya, tapi kita tunggu ya teman-teman. Ya di sini teman-teman kita masukin informasinya dulu lah ya teman-teman, karena biar lebih enak aja ya teman-teman. Ini tergantung sih ya teman-teman, kalau mau informasi di awal dulu boleh, kalau di informasi tanggalnya pun boleh. Oke, nah kalau rasanya udah oke, kita mau edit ya teman-teman. Kita mau edit, kita centang, kita edit dulu tulisannya, kita blok semuanya, terus kita tempel. Oke, nah ini udah ada, baru kita okein. Nah maaf ya, di sini kita enter karena kita mau pisahin ya judul itunya sama apa, dan terus kita kecilin lagi ya teman-teman, kita sesuaiin, kita kecilin lagi. Nah kita geser, maaf ya, kita geser supaya ada space-nya lagi teman-teman. Nah di sini kan masih ke center ya teman, alignment-nya kita klik di sisi kiri ya teman-teman. Oke, sudah masuk. Nah di sini teman-teman kita akan pergi ke font. Kita cari font, mana fontnya? Ya font. Nah di situ kan, di sini fontnya nih sama. Jadi saya di sini mau pakai konsep tebal tipis ya teman-teman, regular. Jadi kita ganti ke regular dulu. Memang fontnya itu betul-betul font normal. Jadi di bagian sini saya blok, sengaja saya pakai bold supaya ada pembedanya teman-teman. Jadi supaya dapat informasinya. Jadi hari dan tanggal ini tidak kita blok, kita hanya bloknya cuma di bagian ya, kita bloknya cuma di bagian hari dan tanggalnya saja teman-teman. Nanti kita copy, kita geser ke samping, terus kita cari jam kegiatannya itu kira-kira jam berapa. Kita masuk ke script lagi. Nah setelah itu teman-teman kita copy di bagian jamnya dulu. Oke, setelah kita copy di bagian jamnya, kita salin. Nah setelah kita salin teman-teman, kita edit, kita copy, kita blok, terus kita ini jamnya ini kita enter ya teman-teman. Nah sama seperti tadi ya teman-teman, kita mau informasi jamnya itu tebal, jadi kita pergi ke font lagi, kita ganti fontnya, terus kita blok ini kita paskan di angka 8, jam 8, baru kita oke. Nah maka jadinya seperti ini teman-teman ya, jadi lebih enak ya kita bacanya ya teman-teman, jadi informasinya itu lebih sampai. Jadi konsepnya itu adalah tebal tipis ya teman-teman. Ada beberapa font yang kita tebalkan, ada beberapa font yang kita tipiskan. Tujuannya font yang ditebalkan itu supaya orang fokus langsung ke informasi tersebut gitu. Nah kita lanjut. Oke teman-teman, nah di sini kita ngambil di bagian tempatnya lagi ya teman, kita copy lagi sama seperti tadi ya teman-teman, konsepnya sama aja. Terus kita ganti di sini. Oke siap. Oke, dan kita sesuaikan teman-teman, kita feeling aja teman-teman ya, mudah-mudahan ini rapi lah ya teman-teman, karena nanti bisa lah teman-teman sesuaikan nanti kalau teman-teman mencoba untuk rapinya. Kita copy lagi. Nah di sini kita sesinya mau kita masukin nama dan CV dari pemateri tersebut. Oke, kita fokus ke pemateri pertama, kita blok namanya terlebih dahulu ya teman-teman, karena memang mau kita tonjolkan terlebih dahulu nama. Nanti di bagian informasi CV-nya tidak terlalu kita tonjolkan, itu sebagai informasi pelengkap saja ya teman-teman gitu. Maaf ini karena kepanjangan, jadi kita enter aja ya teman-teman ya, karena kita mau kita besarin. Nah kita pasin alignmentnya di tengah gitu, terus kita ganti fontnya dengan font yang bold semuanya ya teman-teman, kalau bisa semuanya bold karena informasi nama itu penting ya, jadi kita besarin. Oke, oh ya maaf, ini kayaknya shape-nya juga kecil ya, jadi memang nggak bisa kita pakai 2 paragraf, jadi kita panjangin aja lah ya teman, kita oke. Nah pas banget gitu ya. Oke, kita copy, kita lanjut juga namanya siapa tadi ya, oh ya Al-Kausar. Oke, kita mati ya, maaf ya ini. Oke,
Oke, ini sengaja saya kasih supaya bisa lurus ya teman-teman. Opsi ini ya teman-teman, opsi ya supaya lurus dari kiri dan kanannya ya. Saya sangat sensitif sekali kalau seandainya desainnya nggak rapi teman-teman, mohon maaf banget, mohon maaf. Oke, kita edit ya, kita lanjut, kita masuk ke Alcaursar SE. Nah, kita copy lagi sama seperti tadi teman-teman, kita masuk ke sini dan kita copy lagi dan kita klik OK. Oke, siap. Baru kita ketengahin. Nah, pas banget, nice. Oke. Nah, oke, sama seperti tadi dan kita copy lagi di bawahnya teman-teman. Jadi gitu aja lah ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada versi yang lain mau copy atau mau buat baru ya itu terserah teman-teman aja lagi. Improvisasi aja kita teman-teman. Terus kita masukin CV-nya dulu. Ya, di sini saya ngambil langsung CV yang pemateri kedua dulu lah ya. Dan kita copy lagi dan terus kita balik ke bawah. Nah, di sini kita ganti edit, kita blok dan kita salin. Nah, oke, ini oke. Maaf, ini ketinggalan ya. Kita tambah scriptnya. Tambah stripnya. Oke, sip. Ini terlalu apa ya? Kita enter aja ya. Oke, sudah pas baru kita oke. Nah, ini kok samping gini. Oke, karena kita pakai sisi kiri aja ya, teman-teman. Ya, gitu. Oke, kita kecilin dikit. Nah, oke. Ya, kecilin dikit. Ini terlalu memakan tempat. Kita tarik aja teman-teman supaya tidak terlalu makan tempat. Oke, kita sesuaiin. Nah, kayaknya udah pas ya teman-teman. Terus di sini saya nggak mau buat terlalu menonjol, jadi kita pakai font regular saja ya teman-teman. Kita oke. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita copy lagi teman-teman. Terus kita ke samping ya untuk CV yang ada di sampingnya teman-teman. Oke. Nah, kita fullkan. Oke, maaf ya. Terklik. Oke, salin. Nah, kita balik lagi ke Pixel Lab-nya, terus kita edit sama seperti tadi ya teman-teman. Kita salin lagi teman-teman. Nah, saya mau buat informasi yang ada di bawah sini teman-teman. Informasinya itu kita langsung aja informasi yang kayak sifatnya itu informasi narah hubung, kontak person. Nah, itu jadi saya letakkan di bawah. Jadi memang ini kalau untuk di Instagram yang seperti saya jelaskan tadi, area yang memang saya garis di bawah sama atas itu kan waktu kita buka feed itu kita kan nggak kelihatan tuh bagian atas sama bawahnya. Fokus memang persegi aja, persegi yang ada di dalam nih. Cuman di saat kita mengklik salah satu konten yang ada di situ baru full semuanya gitu kan. Nah, makanya saya buat seperti ini. Ini memudahkan teman-teman gitu. Kalau seandainya teman-teman ingin membuat flyer tapi flyernya itu mau masukin ke dalam ke dalam feed Instagram. Oke. Jikalau oke, maaf ya, kita salin yang ini ya. Oke, ini mau saya kasih informasi di sini yaitu terbuka untuk umum ya teman-teman. Gitu. Oke, kita ganti tulisannya adalah terbuka. Oh iya salah, terbuka untuk umum. So kita oke. Nah, sengaja saya ngambil font yang di atas, jadi kita nggak perlu ganti-ganti font lagi. Baru kita kecilin, kita sesuaiin, kita tarik, panjangin. Nah, supaya ada ruang di sampingnya. Oke, kita sesuaiin, kita pasin di tengah. Oke, kalau udah pas, oke, aman. Oke, siap teman-teman. Yang terbuka untuk umum ini kita blok ya teman-teman, dan terus kita kita gabungkan objeknya gitu supaya nggak lari-lari lah dia teman-teman ya. Nah gitu. Oke. Nah setelah itu ya teman-teman, itu udah aman ya teman, udah aman.